Halo sobat bonsai. Oke kawan-kawan, jadi di depan ini ada contoh bahan bonsai sancang yang bahkan 1 tahun lalu itu ditawar 200 juta tetapi tidak dilepaskan. Artinya apa? Artinya ayo kita jadikan hal-hal seperti ini, bonsai-bonsai bagus, kita jadikan motivasi supaya kita juga bisa membuat bahan bonsai yang bagus juga. Apakah benar bonsai itu harganya bisa mahal? Tentunya jelas benar, soalnya kita melakukan riset dan waktu yang lama yang kita habiskan itu juga mempunyai nilai, belum lagi nilai seninya. Dan untuk video kali ini saya akan mengajak untuk teman-teman yang belum mengenal sancang, akan saya kenalkan sancang, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara membentuk karakter tuanya, dan juga di mana kita harus menanam bahan bonsai sancang itu supaya cepat besar. Tentunya itu nanti akan memangkas waktu ya kawan-kawan. Dan kalau untuk bentuk seninya dan modelnya itu tentunya tiap pohon beda-beda, tetapi kita mempunyai dasar yang sama dalam konteks sebuah bonsai yang mempunyai nilai jual tinggi. Oke, kita mulai dari sesuatu yang paling dasar dari bonsai sancang. Nah, ini kawan-kawan, ciri-ciri daripada pohon sancang. Jadi teman-teman yang belum tahu pohon sancang, itu ciri-cirinya daunnya seperti ini. Dia mengkilap, lembut, halus. Terus untuk dahan-dahannya, dia itu nanti akan menjalar. Dan kalau dijadikan bonsai itu nanti daunnya tidak seperti ini besarnya, dia akan sangat kecil sekali seperti ini, bahkan bisa lebih kecil lagi. Untuk di alam liar sendiri sancang sudah jarang, bahkan tidak ada. Ini rencananya saya mau stek yang banyak, mungkin 1 juta pohon, dan akan saya tanam di alam liar supaya nanti anak cucu kita masih dapat melihat sancang di alam liar. Nah, kalau untuk budidayanya kita cukup lakukan dengan cara penyetekan. Jadi sancang itu sangat mudah sekali untuk kita setek. Bahkan bentuk-bentuk yang unik-unik pun itu sangat mudah untuk setek. Jadi kan kalau mau membuat sancang kecil ya setek saja batang yang kecil, tapi kalau bisa yang besar sekalian ya. Kalau untuk program-program besar seperti ini kita potong minimal seperti inilah, kita potong kecil, kita stek. Kalau ingin pohonnya langsung unik, setek saja pohon yang unik, maksudnya bentuk yang unik, itu nanti akan lebih mempercepat untuk mendapatkan karakter pada pohon itu sendiri. Jadi dengan cara setek ya, untuk budidaya itu paling efisien. Dan kalau mempunyai batang panjang tidak masalah, tanam saja, tanam dulu. Nanti urusan model atau bentuk itu belakangan. Biasanya kan pendek-pendek, kalau ingin panjang ya tanam panjang saja. Untuk menyantekan bisa berkelompok ataupun bisa perorangan istilahnya, per batang-batang gitu ya, kita tanam per batang-batang gitu. Bahkan kita bisa tentukan di mana nanti tunas-tunas itu akan tumbuh. Jadi pohon sancang itu pasti titik tunasnya itu sangat ketara sekali ya kan. Jadi sangat mudah kita untuk menentukan titik tunasnya, pertumbuhan titik tunasnya. Nah, ini contoh sancang kecil yang kita taruh pot pendek. Kalau bisa jangan taruh pot pendek seperti ini kawan-kawan. Soalnya kenapa? Sancang itu memiliki akar yang
pertumbuhannya super cepat. Jadi kalau potnya kecil seperti itu nanti malah akan menghambat pertumbuhan pada pohon itu sendiri. Lebih baik taruh di polybag saja. Kalau ingin pelintiran, pohonnya melintir, kita pelintir dulu seperti ini, kita splat lalu kita cangkok. Kalau ingin meliuk-liuk, kita setek pucuk tunasnya itu yang menjalar-jalar panjang, itu nanti kita pelintir, itu hasilnya akan mendapatkan pohon yang meliuk. Nah kalau ini akar sancang, jadi akar sancang itu bisa dijadikan batang juga kan. Jadi tadi konteksnya kan cuma untuk menyetek ya, menanam. Di pot cilik tidak masalah, nanti kita pindah ke polybag atau pot besar. Untuk membentuk karakter tua itu lakukan pahatan-pahatan kecil pada batang sancang, ataupun istilahnya kita lukai ya kan. Soalnya sancang itu mempunyai kambium yang sangat tebal meskipun kulitnya tipis. Ini kan yang kita lukai akarnya, tetapi tidak masalah pada batangnya juga kita lukai supaya mendapatkan karakter tua lebih cepat. Nah kalau iki sing angel dan unik, jadi jarang orang melakukan hal ini, padahal cara ini adalah cara paling cepat untuk membesarkan pertumbuhan pohon sancang. Apa itu? Yaitu kita tanam di comberan atau bahasa kerennya peceren. Jadi air comberan itu, air limbah rumah tangga, itu banyak mengandung unsur-unsur yang sangat bagus untuk tanaman. Ada sisa pususan beras atau kita mencuci beras itu limbahnya kan kita buang, atau sisa-sisa nasi, sisa makanan, sisa lauk pauk, habis pengecerotan kamu di kamar mandi, itu nanti akan menjadikan jamur-jamur atau bakteri yang sangat bagus untuk tanaman. Kalau tidak ada lahan secara langsung, limbah rumah tangga itu bisa menyapu pohon-pohon kita. Alangkah baiknya kita tampung dulu, kita tampung, lalu kita jadikan dia untuk penyiraman pada bahan bonsai itu sendiri. Jadi tidak hanya sancang, pohon-pohon yang lain itu sangat bagus dan pertumbuhannya sangat cepat kalau kita siram dengan limbah rumah tangga. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan, ciri-ciri daripada pohon sancang, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara membuat karakter tuanya, dan bagaimana cara supaya sancang tumbuh lebih cepat, dan bagaimana kita membuat tanaman yang meliuk-liuk. Tentunya kita harus terus melakukan riset, dan kuncinya kita harus sabar. Oke, maka dari itu saya akhiri video ini dan jadikan motivasi pohon-pohon yang bagus pada semangat kalian. Saya akhiri, salam bonsai.